memberikan pengarahan di sana. Jadi mudah-mudahan ketiknyamanan kita buat nyaman. Memang Aman. ada sesuatu yang tidak semuanya ideal, kondisi itu juga akan berbeda dan mohon dimaklumi. Baik, saya bilang teman-teman aja karena kita sudah sanggap sebagai keluarga yang sama ya, dengan status yang sama, statusnya sebagai tenaga ahli juga. Pertama, jadi tugas hari ini bagaimana kita paham benar terhadap materi. Ya, jadi kita punya pandangan yang sama terhadap materi kita, gitu. Jadi kemarin teman-teman sudah diberikan modulnya secara lengkap, itu lengkap. Ya, hanya satu yang kurang. Nanti hanya mungkin para koordinator yang saya berikan untuk yang saya janji 2 minggu lalu. Ya, penyempurnaan untuk yang bancatnya untuk pakai. Ya, kalau yang sekarang bacat dengan pakainya masih baru untuk apa sih? Kalau HP itu masih contoh untuk coba-coba aja, nggak ada masalah. Tapi nanti lengkapnya akan saya berikan. Itu. Nah, tugas hari ini semuanya dipandu oleh para koordinator, ya koordinator, yaitu mendalami terhadap materi kemarin dengan diskusi. Karena bisa saja begitu dapat materi, kita punya pandangan yang berbeda. Silakan diperdalam di masing-masing daerah, dipandu oleh para koordinator. Ya, kemudian nanti para koordinator, ya meminta salah satu fasilitator atau dua fasilitator untuk membuat presentasi dari hasil diskusi pemahaman terhadap materi tersebut, ya. Dan kemudian nanti jenjang berikutnya, jadi kita punya waktu jam 9 sampai jam 9.30, ya. Sebelum 9.30 mungkin jam 9.15 koordinator masing-masing dari dua menit saja, nggak usah semua sebelah karena kita akan kesulitan. Itu berdiskusi untuk menyamakan persepsi terhadap materi. Kan bisa dari sudut pandang berbeda. Nanti perbedaan itu tolong dicatat. Jawabannya apa? Dimasukkan sebagai rekomendasi. Nanti rekomendasi ini kita masukkan sebagai catatan kita sesuai dengan prosedur utama tanya jawab yang kita akan publish lagi sama dengan yang ini materinya semua, sehingga teman-teman dari masing-masing itu tahu kalau ada pertanyaan A, pertanyaan B, jawabannya apa. Kita bisa memperkaya. Karena tidak mungkin kita hanya satu dua orang aja dengan kapasitas yang orang yang hebat-hebat di sini itu cukup. Pasti banyak celahnya. Dengan masukan itu kita akan diperkaya. Memang prosesnya ini yang paling mungkin menurut saya ini paling cepat untuk menyamakan persepsi yang kita butuhkan cepat. Gitu. Jadi kita belajar bersama bagaimana memahami itu supaya ketika di lapangan kita tidak malah kesulitan. Karena kita sudah berbagi pengalaman dari semua unsur yang ada di ruangan ini. Dan nanti ada dua presentasi. Pertama presentasi kalau fasilitator cukup ke koordinator, ya. Kemudian nanti koordinator secara keseluruhan dirangkum itu dipilih 1-2 koordinator. Dipilih 1-2. Jadi kita sudah merangkum lagi. Jadi rangkuman akhirnya kan microPad dan kita punya satu kesatuan ya. Pandangannya sudah sama. Ya, gitu. Dan ini yang akan kita masukkan, saya gabung dengan ruang sebelah. Yang di bagian terakhir besok kita akan utarakan. Ini loh kalau saya serangkan bimtek kita yang pertama ini. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya itu tujuan akhir kita dapat merangkum terhadap materi yang kita berikan secara keseluruhan dengan situasi yang cukup berbeda. Oke, baik. Ini nanti Bapak Ibu Koordinator ditemani langsung dengan BPP. Ya, karena dia partner kita. Jadi tadi saya sudah koneksi sebelah BPP-nya. Kalau bisa para koordinator sudah punya nomor handphone masing-masing BPP daerah. Karena dia partner kita. Dia yang sebagai penjaminan mutu kan ya. Penjaminan mutu. Jadi kalau proses kita ada yang belum pas dalam hal ini, mereka akan memasukkan melalui koordinator atau melalui saya langsung, sehingga kita bisa simpulkan bagian terakhir. Ini loh masukan dari BP. Dan di sini juga mereka kita berikan kesempatan untuk memberikan masukan presentasi 5-10 menit wakil dari BPP. Jadi mereka akan mendiskusikan secara bersama hasilnya kayak apa. Jadi kita juga tahu hasil koreksi dari BPP apa, sehingga di lapangan akan memudahkan kita. Ya. Oke. Bila tahap pertama ini selesai sampai dengan jam 11, jadi nanti kita atur waktunya. Jam 11 kami akan memberikan studi kasus ke koordinator. Studi koordinator, ya. Nanti koordinator yang akan mendistribusikan ke fasilitator. Skenario awal memang kalau bisa 8 kasus gitu ya. Tapi kalau 8 kasus disimpulkan pola pandangan sesuai kasus masing-masing ya.
Jadi kita perkayaan memang kayak A, tapi bisa saja kasus A masuk ke kasus yang B, penilaiannya bisa berbeda. Penilaiannya bisa berbeda. Maka kita sulit lalu berargumentasinya gitu. Karena itu yang kita butuhkan kan ya. Walaupun kita kaya terhadap kasus. Sekarang saya balik. Kasusnya satu, tapi dilihat dari beberapa sisi. Jadi sama. Jadi kita ketika menyimpulkan hasilnya harus sama, nggak boleh berbeda. Apa yang kita lakukan, langkah awal sampai langkah akhir, apapun kasusnya harus sama. Jadi kita dapat sepaham dari beberapa sudut pandang. Jadi nanti mulai jam 11 kami akan memberikan studi kasusnya, studi kasus, dan ini proyek yang sebenarnya di lapangan. Ya, bentuk bentuknya kayak apa? Apakah sempurna datanya? Pokoknya studi kasus, ya itu kasus yang kita terima. Ya, jadi berbeda dengan harusnya ada ini habis ini. Ya kasus nggak selalu harusnya. Yang ada apa? Itu yang kami berikan. Kemudian silakan mempelajari dulu sekitar 1 jam sebelum makan siang. Setelah koordinator nasi, sebar dulu aja. Ini juga saya senariokan. Di kemungkinan besar kami juga akan minta sekolah mengirimkan DD sebelum kita diskusi, ya, sebelum diskusi dengan sekolah. Jadi kita udah punya bekal dulu, walaupun belum lengkap. Nah berarti ini akan kita lakukan besok, minggu depan. Tadinya mau luring, kemungkinan kita rubah. Karena kasihan sekolah kalau kita lihat 1 minggu itu dia nggak akan sempurna kerjaannya, terus kita meriksa capek sekali gitu. Ya, mungkin dari hasil kita sekarang kita boleh buat pemaham bersama bagaimana melakukan proses DD. Jadi teman-teman nanti melakukan dari data yang ada, teman-teman menilai tingkat kerusakan. Jadi besok bisa ngasih masukan kepada perencanaan pengawas berdasarkan nanti bersama kita bersama dengan pola yang pertama. Ya, kemudian menentukan berapa biaya yang layak. Nanti kami kasih paku yang sama, 5 juta gitu. Untuk toilet sekian juta, tentukan dengan prinsip-prinsip yang dari materi yang sudah diberikan itu. Waktunya berapa lama, ada apa tidak, itu dikasihkan. Nanti jam 12 lah, jam 1 lah kita. Jam 1 fasilitator harus bekerja secara mandiri. Harus bekerja secara mandiri. Jadi ini sebetulnya untuk memperkuat kemampuan diri sendiri, bisa tidak melakukan evaluasi atau mereview DD itu. Jangan bertanya kepada temannya dulu. Kalau mau bertanya kepada koordinatornya, karena ini memang tugas Pak Koordinator, ya, tugas dari koordinator. Jadi tanya ke koordinator. Jadi nanti koordinator cukup keliling aja. Ada pertanyaan silakan diperdalam oleh koordinator. Ya, di bagian terakhir harus dirangkum bahwa setiap fasilitator itu selesai dalam waktu yang diberikan sampai jam 3. Dan nanti tugas koordinator jangan lupa, kan setiap fasilitator punya kemampuan yang berbeda kecepatannya ya, sambil mengoreksi fasilitator A selesai berapa menit, hasil kerjanya kayak apa ya. Jadi ada penilaian terhadap masing-masing fasilitator. Kemudian kalau ada yang kurang pas, dia harus perbaiki, disarankan untuk perbaiki sampai sempurna, baru itu dihitung waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaannya untuk DD ya. Di bagian terakhir koordinator mengkolek data yang ada dan buat kesimpulan. Contoh misalnya faktor A untuk gedung ini 50 juta, yang B 60 juta. Pastikan yang berbeda kan ya, karena usahakan percaya sendiri. Kesalahan pada saat ini diperkenankan karena ada pelajaran bagi kita. Kalau dapat angkanya sama, kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau ada yang salah, kita bersyukur ada teman yang salah, karena kita tahu langkah perbaikannya. Jadi yang sudah benar, penambahan penguatan kita, poin yang sudah benar. Ya. Jadi pekerjaan kita nggak ada yang sempurna, banyak salahnya. Jadi kita harus buka terhadap informasi semuanya. Dan ini yang kita harus tarik di bagian ini, yaitu prosesnya. Dan nanti di bagian terakhir kita ada waktu setelah jam 4, ya. Nanti masing-masing koordinator juga kumpul lagi untuk merangkum semua hasil analisanya terhadap satu pekerjaan yang sama. Dan nanti kita pilih 1 atau 2 orang koordinator, ya, untuk presentasi terhadap mahasiswa. Siap? Alhamdulillah. Ya, jadi ini tugas Bapak Ibu. Kita sampai jam 11, ingat jam 11 itu penaltinya, ya, karena tugas nanti diberikan jam 11. Jadi setengah 11 kalau bisa sudah selesai, kalau bisa. Ya.
Itu targetnya. Karena namanya rencana ya. Nanti yang penyerahan mutunya lihat ternyata jam 11 nggak selesai. Nggak apa-apa, kita harus bercatatan dan itu nanti sebagai evaluasi kita secara bersama. Ya. Jadi tidak ada yang sempurna, penyempurnaan adalah penyempurnaan berkelanjutan. Kita sangat lebih tahap. Ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pagi ini dulu, saya tadi tidak terlalu berkonsentrasi mendengar Bapak. Jadi yang pertama dulu berarti AHSP ya? Yang pertama, ya, pemahaman terhadap semua pemahaman dulu materi. Oke, baik. Kita rangkum. Oh, siap. Iya, bersatu. Yang seperti malam itu, yang dikasih mandiri itu. Oke, dirangkum. Kalau kita masih sendiri nih, koordinator kan sudah mulai baca tuh dari laporannya. Sekarang koreksi ulang pemahaman itu. Oke, baik. Nanti dicek kan kita dikirim ke koordinator kan ya. Oh, siap. Saya belum dikirim sih. Oh, siap. Jadi kita tahu. Ya kalau sudah dicek lagi, mulai didiskusikan. Dan membuat kesimpulan akhir, minta 1 atau 2 fasilitator untuk mempresentasikan hasil rangkuman pemahaman materi semalam. Oke, baik. Ya. Jadi kumpulkan semua. Jadi kita kumpulkan satu persatu. Oke, baik. Ya. Oke, Pak. Kemudian dari BPMP sudah duduk. Alhamdulillah siap. Baik, oke, Pak. BPP yang lain sudah manfaatkan masing-masing belum? Oh iya. Nanti infokan kami yang di BPP yang belum bergabung dengan masing-masing daerah untuk bisa bergabung Pak. Biar mulai kenal dari sekarang. Jadi lebih cepat kenal, lebih baik supaya kita bisa bekerja sama di minggu-minggu berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih titip semuanya kepada para koordinator. Ya. Semoga sukses, dimudahkan semuanya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Satu kesatuan. Ya. Karena mohon maaf, ruangannya terbatas. Kalau di sebelah ada meja yang bisa digunakan untuk diskusi para koordinator. Ya. Kita terpaksa kita pergunakan boleh ruangan di sini ya. Kita ada di sudut sana yang masih agak kosong. Ya. Mohon nanti kursinya di sana. Para koordinator narik kursi atau pinjam kursi yang di sebelah sana. Ya, untuk berdiskusi, ya, merangkum hasil presentasi masing-masing koordinator, Mungkin nanti dipimpin oleh 1-2 orang. Kalau materinya sudah sama, tidak ada perbedaan, berarti oke, pakai masuk. Tapi misalnya ada perbedaan, perlu diberitahukan, masukkan. Jadi nanti presentasinya satu dari ruangan ini yang sudah menggabungkan semua hasil kajian bersama. Dan setiap kajian koordinator pasti ada perbedaan. Yang kita tampilkan adalah memperkaya pengetahuan kita dari perbedaan itu. Jangan mempersulit dari perbedaan yang ada. Ya, setuju ya? Dan nanti hasilnya ini akan kita presentasikan di sebelah. Ya, biar pakai Zoom. Dan kelihatannya Zoom kita internetnya jadi hambatan. Saya coba tadi nggak bisa jalan semua, tadi minta bantuan tim teknis untuk bisa ngatasin. Kita pakai plan B dulu aja, ya. Sementara mohon di sini para penonton bisa gabung langsung menarik kursinya untuk diskusi memilih atau melengkapi hasil presentasi masing-masing koordinator. Ya mungkin waktunya kita menggunakan sampai jam 11 jam 12 ya. Sampai jam 12 kita selesai jam setengah 12 ya, biar kita punya waktu 30 menit untuk presentasi ya sana ya. Oke, sampai setengah 12 hasilnya sudah jadi bahan presentasi wakil koordinator ruang ini ya, atas nama ruangan ini kita bawa ke sana. Setuju? Di sini nih bisa siapa saja misalnya yang kita yang ada di sini meja ini. Saya hanya jadi ada 3 koordinator karena 2 nanti masih berhalangan 2 sebelah ya ini dengan pagi. Jadi yang mana silakan putuskan gimana caranya kita mencari yang terbaik untuk mewakili kita di sana. Kita tuh keuangan ini loh. Saya bapak kami ini materinya materi yang kemarin di pihak sendiri. Meski pendamping mereka lakukannya 80 meski kan kita sama
dan sampai yang banyak kasusnya. Kemudian setelah sinkron, berarti tadi fasilitator itu akan menyusun catatan pemeriksaan dan rekomendasi ya. Ada tabel ya yang di-share di materi itu ya. Itu pemeriksaannya apa saja, misal ada temuan nanti ada catatan. Catatannya nanti akan ditulis di rekomendasi ya yang di paling bawah dari tabel tersebut. Misal ada catatan RAB-nya, AHSP-nya tidak sesuai gitu. Kan kemarin infonya margin atau keuntungan dan manfaat ya, itu kan dinolkan misal. Itu kalau memang AHSP-nya itu belum dinolkan untuk poin yang tadi, berarti kita bisa kasih catatan di situ. Gitu. Kemudian setelah temuan diperiksa dan kita kasih rekomendasi, fasilitator akan mengkoordinasikan hasil dengan koordinator dan tim leadernya. Jadi Bapak Ibu yang fasilitator, Mas Mbak ya, itu nanti kalian sudah membuat laporan tadi, kemudian kasih buat koordinasi dengan koordinator dan tim leadernya gitu ya. Nanti koordinator ke tim leader kan biasanya ya untuk input itu. Sampai ada kesepakatan isi ya, kemudian finalisasi dan penyusunan berita acara yang dari berita acara dari yang apa itu penyusunan yang ini yang report itu tadi itu tadi kemudian setelah finalisasi berkembang akhirnya ke tim ahli besar tim ahli besar kita terakhir selesai ini untuk reviewnya. Jadi nanti kita akan menyampaikan misalnya ada revisi atau ada perbaikan nanti 1 minggu setelah review ini diselesaikan. Nanti perjanjian dengan satdiknya ya, satuan pendidikan akan menyelesaikan maksimal sekian lama seperti itu. Mungkin start review seperti itu ya, review dari terapi dan PED. Jadi di sebelum pelaksanaan, kalau minggu depan kita akan melaksanakan ini. Next. Jadi ini sebenarnya dari materi yang disampaikan Pak Anton ya, sama yang pemateri kemarin Pak Asep dan Pak Dani. Jadi kurang lebih ini detail dari flow tadi. Yang pembentukan tim pemeriksa saya rasa sudah paham ya. Jadi kita next saja. Terus pemeriksaan kelengkapan dokumen, ini dokumen administrasi ini juga sudah ada di materi kemarin. Terkait dokumen yang diperiksa adalah surat permohonan bantuan, SK kepala sekolah, SK panitia dan seterusnya. Sudah ada. Next. Terus ini untuk klasifikasi pembagian kriteria ya. Ini yang apa namanya kerusakan. Jadi untuk rehab itu nanti ada klasifikasinya. Ketika nanti yang diajukan itu rehabilitasi, harusnya maksimal kerusakan itu di 60%. 60%. Jadi ketika di atas 60% berarti harusnya bukan direhab tapi dihancurkan atau dibangun ulang lah bahasanya ya gitu. Itu di setiap pekerjaannya ya, bukan maksudnya plafonnya yang di atas 60% gedungnya dihancurkan semua, bukan, tapi plafonnya saja gitu. Kalau di atas 60%. Takarannya prosentasenya seperti itu tadi, tidak rusak 60%, rusak berat itu 70%. Makanya di 60% itu di atas 60% dianggap rusak berat. Kalau sedang itu maksudnya rehabilitasi seperti itu. Next. Terus ini syarat-syarat ya untuk pembangunan baru atau rehabilitasi itu ada di materi juga, nanti bisa dilihat detailnya ya. Ini sudah sesuai materi yang kemarin. Next. Ini untuk ketentuannya juga ya, sudah ada, ini tinggal copy paste kemarin tadi lewat materi. Next. Oh maaf. Yang dipentingkan terkait ini untuk rehabilitasi itu kerusakan itu sudah ada ya dari PUPR. Jadi yang ngecek itu PU, Dinas PU. Jadi kita lihat kesesuaian saja dengan RAB-nya gitu.
kita udah percaya bahwa sudah dicek oleh PU. Jadi bukan ngecek lagi di lapangan seperti itu. Next. Ini sama. Nah ini yang di DED, catatan yang paling pemeriksaan dokumen perencanaan teknis yang tadi step pemeriksaan dokumen tadi itu ada aturan-aturannya ya, yang pertama terkait RKS-nya, terus buku saku kan kemarin di share ya, itu ada buku saku 1 kalau nggak salah yang filenya Word. Saya pikir kemarin itu PDF itu sama ya, ternyata berbeda. Yang buku saku 1 yang dipakai, yang SD. Ya, itu nanti di situ sangat di buku saku itu sudah general, sudah menerangkan detail-detail dari laporan yang kita akan lakukan. Next. Oke, yang terkait cek sinkronisasi antar dokumen ini yang saya sampaikan tadi, itu yang paling pentingnya adalah untuk tahunan baru penyesuaian RAP itu dengan buku pedoman Sarpras ya. Jadi nanti buku pedoman ini akan di-share oleh Pak Agung. Pak Agung ini masih belum ya. Buku pedoman Sarpras itu kan tadi infonya akan di-share gitu ya. Itu nanti akan di-share lagi. Terus yang ketika renovasi itu penentuan pagunya apabila ini tadi yang saya juga sampaikan adalah lebih dari 60%, nanti diperbaiki dulu pagunya, orangnya itu dicek dulu, diperbaiki dulu. Terus apabila kurang dari 60% maka dicek tingkat kerusakannya. Jadi apakah sudah sesuai atau belum? Pertama misal yang ini atap gitu ya, atap kan nanti ada efek dari perbaikan atap tuh bongkar genting, terus kuda-kuda, yang plafonnya ternyata belum dimasukkan, padahal kan kemungkinan efek dari bongkar tadi kan plafonnya masuk lah, itu kita masukkan ke dalam tambahan untuk pekerjaan pembongkaran perbaikan atap gitu, seperti itu. Jadi kurang dari 60% bukan langsung diterima, tapi dicek juga terkait tingkat kerusakannya. Itu dicek dari form tingkat kerusakan PU. Ini yang tadi saya bilang bahwa dari PU sudah mengecek ya. Itu kita hanya menyesuaikan saja. Kemudian menyesuaikan dengan RAP. Kemudian pemeriksaan jadwal pelaksanaan ya sesuai master schedule. Nanti kita kemarin juga diberikan oleh Pak Agung ya terkait UVS-nya ya, nanti monitoringnya. Kemudian kalau UVS ini nanti sesuaikan terkait mutu dan sebagainya gitu. Next. Penyusunan catatan pemeriksaan dan rekomendasi ini sudah ya tadi saya rasa sudah paham. Jadi setelah dicek satu persatu tadi, kalau ada catatan di bagian keterangan hanya ditulis ada catatan, ada koreksi atau ada perlu ditambah dan sebagainya. Nanti yang direkomendasi didetailkan. Misalnya RAP, AHSP bagian apa ya, dihilangkan marginnya misalnya seperti itu dan seterusnya. Itu di kolom atau di baris yang rekomendasi itu paling bawah gitu. Yang perlu ditekankan gitu ya. Kemudian next. Finalisasi dan penyusunan berita acara ini juga dari review yang sudah dicek di DED, terus kemudian dibuat revisinya dulu ya, karena kan kita sudah cek terus ada perubahan, revisi dibuat lagi oleh Satuan Pendidikan, kemudian setelah itu baru dibuat PKS ya untuk bagian Satuan Pendidikannya. Next. Nah ini pas pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ya, itu kalau pelaksanaan revitalisasi SD oleh fasilitator, gimana sih sebenarnya gitu kan ya? Kita itu yang kami tangkap dari tim koordinator ya, yaitu memverifikasi program mingguan dari pengawas lapangan. Jadi pengawas lapangan itu yang di lokasi ya, yang ada di P2SP. Yang dari P2SP mereka mereport
weekly progressnya mereka lah yang di lapangan. Nanti kalian akan dikasih datanya, kemudian volumenya, kemudian fotonya dan sebagainya. Kan di awal tadi sebelum pelaksanaan kalian meminta foto 0%-nya, foto 0%-nya dulu. Posisinya usahakan sama terus di posisi yang ambil fotonya. Nah nanti progres berikutnya biar kalian juga bisa tahu, istilahnya kayak timelapse ya, pernah tahu ya timelapse. Jadi perubahan per waktunya itu seperti apa, itu jadi bisa terlihat. Itu secara daring. Jadi bukan Mas Mbak itu kesana gitu ya, secara daring. Ini yang kami tangkap ya, nanti mungkin bisa koreksi kalau ada masalah. Iya. Oke, kemudian kapan kita ke sana? Nah, step berikutnya cek lokasi lapangan ketika progres 50% dan 100%. Jadi kita ke lapangan itu fasilitator itu ngeceknya ketika 50% dan 100% atau finalnya ya. Seperti itu. Jadi lapangannya itu harus luring. Ngapain di sana? Itu ngecek di ruang sebelah. Perkenalkan saya Eko Rahmatullah Baso. Saya kebetulan mewakili teman-teman dari grup sebelah. Saya akan coba memaparkan hasil dari penilaian teman-teman fasilitator yang ada di blok sebelah. Next. Baik. Nah, perencanaan dan pengawasan. Untuk ini harus ada kualifikasi dari perencana dan pengawas. Ini bukan, jadi kita tidak bilang konsultan pengawas karena dia bukan badan usaha. Kalau konsultan pengawas pakai CV atau pakai PD, tapi karena dia nanti orang per orang, jadi otomatis kita hanya bilang perencana atau pengawas. Nah, untuk perencana sudah pasti dia harus S1 teknik arsitektur atau sipil. Kemudian ini yang masih bermasalah sebenarnya, memiliki SKK, surat tesis kerja. Nah, ini yang kebetulan karena kita sebagian yang berada di daerah Indonesia Tengah dan Timur itu ada juga beberapa wilayah yang kabupaten teman-teman juga belum memiliki SKK. Ini yang masih sebentar kita coba bicarakan. Kemudian bertugas menyiapkan seluruh dokumen perencanaan antara lain gambar, kemudian rencana anggaran biaya, RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat, dan jadwal atau kurva S. Nah, pekerjaan perencanaan itu ada survei lahan, jadi mereka harus, saya dihubungi juga oleh beberapa teman dari perencana, atau sudah menghubungi saya, mereka sudah mulai turun semua. Insya Allah mudah-mudahan minggu ke depan mereka sudah siap. Jadi harus survei lahan. Kemudian setelah itu mensurvei harga material dan bahan, terutama juga tentang upah setempat. Berapa kepala tukang, tidak boleh pakai mandor ya, karena kita tidak boleh menggunakan mandor. Kita kan swakelola, keuntungan dihilangkan, mandor juga dihilangkan. Jadi material dan tenaga kerja. Kemudian ada kajian tanah atau soil test bila perlu, karena saya tadi dapat laporan beberapa teman-teman di Papua ini naik ke sekolah saja Pak, naik perahu, naik speed kalau menuju ke sekolah. Nah, itu yang menjadi masalah di Papua. Kemudian menyusun dokumen yaitu gambar teknis, RAB, RKS, jadwal KVS, gambar teknis. Kemudian membantu untuk membuat master plan sekolah, kemudian review dan revisi dokumen. Nah, kemudian untuk di tim pengawas itu juga harus S1 teknik sipil atau arsitektur, berpengalaman sebagai anggota dan memiliki SKK, bertugas mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan. Nah, pekerjaan pengawasan itu pertama mengawasi mutu. Jadi kita bukan hanya kuantitas, tapi kualitas juga. Jangan mengejar kuantitas, tapi tiba-tiba diabaikan mutu atau kuantitas. Apalagi kalau tiba-tiba ada pekerjaan beton, sudah dipastikan bahwa biasanya kan betonnya sederhana, 1, 2, 3 untuk kolom. Tapi karena mungkin mengejar buru-buru dan sebagainya, akhirnya mungkin backing-nya dibuka atau cetakannya dan sebagainya, akhirnya mempengaruhi kualitas pekerjaan. Kemudian progres pekerjaan juga harus kita pantau setiap bulan, setiap minggu adik-adik ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara memantau pekerjaan untuk setiap minggu. Kemudian melakukan evaluasi dan membantu laporan untuk PNWSP. Nah, ini kita sebenarnya hanya mereview saja, mereview, monitoring dokumen apakah dokumen-dokumen mereka itu sudah lengkap,
dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Kemudian C, kesesuaian dengan TKS atau perjanjian kerjasama petunjuk teknis, ya, petunjuk teknis. Kemudian siapkan asbul drawing dan dokumen termin, ya, kalau dia mau termin. Asbul drawing, jadi kalau kita di kalau kita di pekerjaan fisik, kita kenal ada 3 macam jenis gambar. Ada gambar rencana dulu yang dilelang biasanya, kalau kita tahu ya yang dilelang. Kemudian ada sub drawing. Pada saat pelaksanaan tiba-tiba mungkin ada bagian yang tidak terlalu jelas detail gambarnya, maka dibuatkan sub drawing. Yang terakhir adalah asbul drawing atau gambar terlaksana. Nah, gambar terlaksana ini pasti partnernya ada apa? Backup data atau backup volume yang disiapkan oleh pengawas. Jadi asbul drawing itu berpasangan dengan backup data atau backup volume. Itu pasti kalau kita diperiksa, di mana-mana diperiksa pasti itu yang dicari. Asbul drawing mana, backup datanya mana. Nah, kalau backup data, asbul drawing connect dengan apa yang dilaksanakan di lapangan, maka dipastikan aman kita, tidak ada masalah. Baik, next. Nah, analisa harga satuan pekerjaan. Ini untuk analisa harga satuan pekerjaan disesuaikan dengan isi dokumen RPD, ya, rencana penggunaan dana. Ada jumlah ruang ini. SD ini kan biasa 1 ruang, 2 ruang atau 3 ruang, tapi dia selalu sama di mana-mana, pasti 8x7. Ya, kalau SD itu sudah pasti 8x7, tidak pernah ada 7x6, pasti dia seragam 8x7. Kemudian harga satuan. Nah, harga satuan ini biasanya ada 2 macam yang dipakai. Pertama, menggunakan SK Bupati atau Kepala Daerah yang yang berlaku di tahun 2025. Kalau di Sulawesi Tengah itu biasanya ada SK Bupati Donggala. Kabupaten apa? Kecamatan apa? Kecamatan yang terjauh sampai terdekat ada. Bahkan di kecamatan itu ada wilayah terjauh, ada wilayah terdekat. Dia sudah atur semua di dalam harga satuan bupati ataupun mungkin wali kota. Itu sudah ada. Yang kedua adalah melakukan survei harga. Nah, survei harga ini dilakukan oleh perencana. Nah, dia harus mensurvei 3 lokasi. Oh, begini, ada pekerjaan, dia mungkin tidak ada harga standar di situ. Harga kayu kelas 3, kayu kelas 3 kan pasti pakai backisting. Kalau kayu kelas 1 itu sekelas ulin, itu apalagi ya, pokoknya yang kelas 1 lah, kelas awet dan kelas kuat ya, makanya jadi disebut kelas 1. Kelas 2 yang umum dipakai biasanya untuk konstruksi kita pakai kelas 2, kuda-kuda, kemudian kuseng, lisplang, pintu, itu menggunakan kayu kelas 2. Nah, tiba-tiba kayu kelas 3 umpama untuk backisting tidak ada harga, dia mau mencari harga, maka dia melakukan survei terhadap penjual kayu yang ada di daerah situ di mana sekolah itu berada. Nah, dia harus mensurvei 3 tempat penjual kayu. Dia tanya satu tempat kayu, umpama katakanlah di tempat 1 juta, di tempat kedua 1.100.000, tempat ketiga 1.300.000, maka dia mengambil rata-rata dari harga ketiga toko itu atau harga dari penjual kayu. Itu yang disebut dengan survei pasar. Tetapi harus dibuktikan juga dengan mana dokumentasi pada saat dia melakukan kunjungan itu. Maksudnya bertanya kepada si penjual kayu untuk mendapatkan harga. Nah, itu kira-kira harga yang dimaksud dengan harga survei pasar, ya. Kemudian harga pekerjaan di termin pertama itu 70% dan di termin kedua itu 30%. Nah, ini sebenarnya uang-uang yang akan ditransfer kepada kepala sekolah itu pasti 70% pertama, kemudian kita turun memeriksa sudah 50% diokekan oleh semua fasilitator, maka cair lagi yang 30%. Kemudian ada luas bangunan. Luas bangunan ini juga akan berpengaruh terhadap AHSP. Kemudian ada koefisien kerusakan. Ini khusus untuk rehab. Kalau analis tingkat kerusakan sekolah itu dari PU Pak ya. Tinggal kita sebenarnya juga harus memeriksa dan mengkoreksi yang kemarin saya tangkap. Mungkin kerusakan sekolah itu dibuat di awal tahun lalu. Atapnya sudah rusak mungkin 10%. Tetapi kan selalu 10% itu yang bocor akan bertambah bocor lagi setelah tahun ini kira-kira begitu. Nah, makanya akan jadi kita harus tahu dan bisa melakukan juga analisis kerusakan sekolah sehingga untuk mengecek apakah
rencana anggaran biayanya itu mungkin dulu dia masih rusak kecil, rusak sedang ya. Sekarang ini sudah jadi rusak ringan karena hanya 10%. Sekarang mungkin sudah 30% bocornya karena sudah 1 tahun lebih. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kita harus bisa dan paham sebenarnya sih bukan membuat, tapi melihat analisis tingkat kerusakan sekolah. Jadi kita tahu dari mana data-datanya, dari mana angka-angkanya yang dimasukkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian mobilier, kalau dia pakai RKP, ruang kelas baru, itu harus ada mobiliernya. Kan tidak mungkin ada ruangan tidak ada mobilier. Masa murid-murid dulu di lantai, kan tidak mungkin. Pasti ada mobilier untuk guru, kecuali kalau tes rumah dinas Pak ya, tidak boleh ada mobilier. Nah, kemudian untuk rehab, kita juga harus memperjelas bahwa mobilier yang dibutuhkan berapa sih? Kadang pada saat direhab itu mobilier belum tentu semuanya rusak. Ya, kalau umpama tiba-tiba atap sudah bocor, kena kursi, meja pasti juga akan berpengaruh. Tetapi kemudian tidak serta-merta mengusulkan untuk atau 3 kelas yang direhab, 3 kelasnya mobilier baru semua. Ini harus kita periksa juga apakah mobilier memang betul-betul dibutuhkan untuk 3 kelas atau hanya mungkin 1 kelas saja yang baru, 2 kelas yang tetap aman. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di administrasi persiapan dan ORK 3K. Jadi di dalam RAB itu ada pekerjaan persiapan, ya, terutama masalah pembongkaran. Ini yang juga harus adik-adik perhatikan pada saat melakukan pembongkaran. Biasanya begini, tukang penutup plafon yang dibongkar, mungkin plafonnya sudah mulai rusak atau sudah mulai lapuk. Tiba-tiba begitu membongkar plafon, rusak dengan rangka plafonnya. Itu bisa saja terjadi. Ya, nah ini yang harus hati-hati pada saat kita melakukan pekerjaan persiapan untuk terutama untuk pembongkaran itu. Dan biasanya pembongkaran itu biasanya dihitung meter persegi. Kemudian kalau kuda-kuda itu hitungannya meter kubik. Nah, untuk kuda-kuda kebetulan kita ini berada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Rata-rata sekolah berada di pinggir pantai, di pinggir laut. Maka kami tidak menyarankan untuk menggunakan kuda-kuda dari Bajaringan karena tadi cuaca angin laut yang besar, sehingga kita biasa lihat kuda-kuda Bajaringan itu lebih cepat keropos dan sebagainya dibanding dengan kayu. Kalau di daerah kampung, kebetulan di kampung-kampung di desa-desa, kalau mau mencari kayu kelas 2 itu lebih baik, lebih mudah dibanding dia Bajaringan, karena memang di kampung itu kayu kelas gampang didapat. Ya, malah biasanya kita harus bertanya kepada orang-orang situ mana kayu yang kuat. Beda-beda biasanya, ya, di sekitar pedesaan atau perkampungan. Seperti itu. Oke, next. Nah, analisis tingkat sekolah, analisis tingkat kerusakan. Kategori tingkat kerusakan bangunan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk kerusakan ringan terjadi pada saat komponen non-struktur seperti penutup atap, plafon, penutup lantai, dan dinding pengisi. Tingkat kerusakan itu lebih kecil dari 30%. Kemudian kerusakan sedang melibatkan sebagian komponen non-struktural dan atau struktural seperti atap atau lantai. Tingkat kerusakan antara 30 sampai 45%. Nah, untuk kerusakan berat meliputi sebagian besar komponen struktural, berarti kolom, slope, ring balok itu ada rusak, ya. Kemudian karena dia bersifat struktural, kemudian non struktural juga rusak, kemudian tingkat kerusakan di atas 45%, tetapi masih dapat diperbaiki untuk berfungsi secara normal atau kembali bagus, ya. Karena kita ada rehab dan ada RKP atau ruang kelas baru. Tetapi tidak boleh yang kemarin itu sudah diwati-wati, tidak boleh sekolah baru, beda, ya, beda sekolah baru, ya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, analisis tingkat kerusakan, klasifikasi kerusakan dan perhitungan presentasi kerusakan. Tahap 1, pengisian kolom kerusakan berdasarkan pengamatan visual, ada tidaknya kerusakan dan indikasi dampak kerusakan terhadap keselamatan pemanfaatan ruang atau bangunan. Jadi dia berdampak tidak terhadap kerusakan itu. Nah, ini yang harus kita pahami semua. Jadi walaupun kita tidak harus bukan kita yang membuat, itu bukan tanggung jawab kita, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa inilah rulenya sehingga bisa dibuat analisis tingkat kerusakan bangunan. Tahap 2 adalah penentuan tingkat kerusakan bangunan dilakukan dengan
pada setiap komponen atau subkomponen bangunan dengan 7 tingkat klasifikasi kerusakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak rusak, klasifikasi 1. Kemudian ada rusak sangat ringan, klasifikasi 2. Kemudian rusak ringan, klasifikasi 3. Ini biasanya kalau yang tidak rusak ringan atau rusak sangat ringan itu biasanya mungkin atap dicek, catnya sudah mulai pudar atau berubah warna, itu bisa rusak sangat ringan ya. Kemudian ada rusak sedang, klasifikasi 4. Ada rusak berat, klasifikasi 5. Kemudian rusak sangat berat, klasifikasi 6. Dan komponen yang tidak sesuai atau tidak ada, ini klasifikasi 7 ya. Baik, next. Nah, untuk tahapan pemeriksaan DED sama seperti presentasi tadi yang pertama. Jadi ada pemeriksaan gambar DED, Detail Engineering Design. Nah, yang enaknya ini perencana ini gambarnya prototipe, kecuali master plan pasti beda-beda. Master plan sekolah pasti berbeda-beda. Tetapi gambar kayak kita membangun 3 ruang kelas atau rehab lah 3 ruang kelas. Nah di SD itu yang setahu saya biasanya, saya kebetulan pernah juga mengasih ini, itu pasti ruangannya 8x7, kelas 8x7. Kemudian di tempat menghadap, kemudian ada di samping murid, itu pasti jendelanya di atas kepala mereka pada saat duduk. Tidak boleh setara. Karena kenapa? Di sebelah adalah selasar. Jadi begitu tiba-tiba ada temannya lewat dari kelas lain, terus dia lihat, dia ada saja sudah dia ada juga hilang konsentrasi terhadap guru. Makanya jendela di situ memang di atas kepala, kecuali jendela yang di sebelah itu memang sesuai untuk pencahayaan. Nah, kalau saya tidak salah, selasarnya atau teras itu kalau tidak salah 2 meter kalau saya tidak salah. Tapi saya sudah lupa. Nanti silakan kita kan bukan membuat gambar ya, kita akan hanya merevisi atau mereview gambar yang dibuat oleh perencana. Kemudian verifikasi RAP dan analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kita juga merevisi nanti itu. Saya sudah coba melihat-lihat AHSP yang dibuat oleh Pak Agung. Saya coba perhatikan ada beberapa yang permisi Pak Agung ya, terutama di harga kayu. Harga kayu yang tidak saya lihat di pekerjaan arsitektural itu ada pekerjaan kayu, tapi beda antara harga kayu yang muncul di situ dengan harga kayu yang ada sebenarnya. Nanti silakan ada sendiri perhatikan ya. Kemudian, nah di sini ada volume pekerjaan. Volume pekerjaan selesai, tapi tidak perlu kita mencatat. Ya, kita cukup meminta dari konsultan perencanaan mana backup datanya sehingga muncul volumenya. Kan perencana membuat perhitungan. Ya, oh ini Pak, dari sini harga volumenya muncul. Luas atapnya berapa, luas plafonnya berapa, luas lantai dan sebagainya, itu akan muncul. Pekerjaan kolom dan sebagainya akan muncul. Kemudian, harga satuan sudah tadi ya. Kemudian pembagian menu pekerjaan, pastikan rekap yang menyajikan biaya keseluruhan yang realistis. Kemudian pemeriksaan jadwal pekerjaan, kurva X dari perencanaan. Ya, dengan alokasi waktu yang diberikan berarti dia harus sampai di akhir bulan Desember. Nah, cuma ini untuk teman-teman saudara-saudara kita yang berada di Papua, kemudian mungkin di daerah Sulawesi Utara. Ini kalau akhir-akhirnya masuk di Desember ini bahaya Pak. Karena kenapa tadi ada hubungannya dengan pesta tadi. Nah, kita tahu bahwa di akhir Desember pasti mereka akan hari raya Natal. Nah, itu memang betul Bapak tadi. Kalau pesta di kampung Pak, wah luar biasa. Dan pasti orang-orang di situ juga yang akan bekerja untuk membangun sekolah ini, bukan cuma dari luar. Pasti karena yang pertama, kalau dipakai orang dari luar, pasti marah orang yang ada di dalam kampung itu. Kenapa pakai dari luar, kami ada? Kan tidak sedikit. Orang kalau di kampung situ bekerja, habis dia kerja, dulu dia merokok. Dulu dia makan siang. Jam 12 berhenti makan siang. Habis makan siang, dia mulai merokok. Habis dia merokok, dia mulai ngopi. Habis dia ngopi, tidur sepuluh Pak. Ini yang membuat lama pekerjaan akhirnya kan. Mungkin dia mulai kerja lagi jam 2:30, jam 5 sudah berhenti. Kalau orang dari luar yang betul-betul datang untuk bekerja, maka motivasinya pasti bagus. Dia datang untuk bekerja. Tetapi kalau ini yang biasa menjadi kendala, sehingga nanti silakan masing-masing fasilitator melakukan pendekatan-pendekatan yang sebagusnya. Jangan juga akhirnya kita duduk dan sama-sama tukang, itu sama saja, ya.
minimal kita memberikan apa ya, bahwa ini pekerjaan ini dibiayai oleh pemerintah pusat untuk masyarakat di situ juga, untuk anak-anak mereka. Sekolah ini dibangun kan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk anak kita. Masa anak kita dari jauh sekolah di situ kan tidak mungkin, ya. Dan yang satu juga yang menjadi pemikiran saya adalah begini. Saya minta maaf ini, rata-rata SDM kepala sekolah di SD berbeda dengan SDM kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA. Nah ini juga mudah-mudahan kita sebagai fasilitator mampu, yang kemarin kan ada bagaimana cara ilmu berkomunikasinya, ya. Itu juga yang paling penting. Bagaimana kita menelpon, pertama kali menelpon, supaya maksudnya orang tidak akan tersinggung dengan bahasa yang kita keluarkan tadi, sehingga komunikasi kita bagus, baik terhadap kepala sekolah, konsultan, perencana, pengawas, asik, ya. Seperti itu yang juga harus menjadi perhatian untuk adik-adik semua. Baik. Oke. Kemudian pemberian rekomendasi. Rekomendasi biaya apakah masuk akal atau perlu direvisi. Kemudian analisis kerusakan. Nah ini tadi seperti yang saya jelaskan, analisis kerusakan kita cukup memeriksa saja. Kemudian apa ini? Pemeriksaan RPD, rencana penggunaan dana. Ini biasanya agak sedikit susah Pak. Karena ini memang saya dengar katanya kalau tidak salah minggu depan kepala sekolah dengan perencana ditambah dengan bendahara yang harus kita kata. Jadi memang akan di training sendiri di bendahara untuk rencana penggunaan dana ya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa penggunaan dana itu ada 70%, kemudian ada yang 30% lah. Tinggal bagaimana nanti caranya kita memeriksa apakah memang sudah 70% penggunaan dananya, ya. Kemudian atau yang sudah 30%. Nah ini yang harus kita perhatikan. Oke, next. Oke, masukan fasilitator dan koordinator fungsinya sebagai tim audit dan bisa memberikan rekomendasi. Jadi kita hanya sebagai apa ya, tim monitoring Pak ya, kan seperti itu. Kalau kita memberikan rekomendasi, tolong tambah tukang, kemudian tolong bahan ditambah. Artinya urusan sekolah dia mau penuhi atau tidak, tegur lagi. Kalau dia tidak, baru kita lapor putus. Tinggal kita nanti melihat time schedule-nya. Time schedule-nya itu lambat atau memang sesuai dengan range, atau mungkin di atas. Kalau di atas pasti plus. Kalau di bawah pasti dia minus. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian legalitas usahaku di halaman sampul ada PCO. Tapi Pak, ya, ya. Nah ini teman-teman. Saran ke perencana perlu memasukkan spesifikasi khusus untuk daerah kondisi khusus gempa dan kondisi lingkungan seperti kondisi rawa, pegunungan, perlu dimasukkan checklist saat review. Nah, kebetulan di daerah Indonesia Tengah sampai ke timur ini, Palu diguncang gempa 28 September 2018. Kemudian Lombok, kemudian apa namanya? Itu saja mungkin Ambon, Maluku, ya Maluku. Nah, oh ya siap ya. Nah, ini juga yang memang harus kita kita harus hati-hati. Apa ya? Saya juga berpikir bagaimana nanti mungkin baiknya kalau kita melakukan. Makanya sebenarnya itu saya lupa kemarin Pak Agung untuk luas pintu sekolah. Misalnya begini, pintu sekolah itu kalau saya tidak salah ada juga standarnya. Karena begini, tiba-tiba anak sekolah di dalam kelas terus gempa. Kalau pintu kecil kan satu-satu keluarnya. Tetapi kalau dia pintunya, kalau saya tidak salah 80 kali 90, minimum 80 dan 40 atau sampai 20. Sebenarnya. Jadi itu ada memang juga standarnya. Jadi orang bisa atau anak-anak bisa keluar sekaligus pada saat tiba-tiba terjadi gempa seperti itu. Kemudian kondisi rawa ini berada di Papua, ya, yang tadi naik ke sekolah naik speed. Bayangkan sekolah naik speed, bagaimana sekolahnya? Nah kira-kira seperti itu. Kemudian pegunungan. Nah pegunungan juga ini yang jadi kendala Pak. Ini bukan rawa, tapi bisa saja terlambat pekerjaan. Kalau waktu dikasih katakanlah 6 bulan sampai bulan Desember, itu bisa saja mungkin terlambat, agak besar kemungkinan dia terlambat Pak. Nah ini yang, tapi saya coba tanyakan tadi, kalau 50% bisa, bisa. Yang penting aman dulu 30% Pak, masuk lagi. Tetapi kalau, ya saya coba nanti diskusi juga kira-kira bagaimana kalau pekerjaan ini terlambat. Oke lanjut. Ini rangkuman topik potensi miris konsepsi program digitalisasi SD.
ada sebuah kelompok oleh sekolah. Isi ringkas, sekolah beri tanggung jawab atas pelaksanaan digitalisasi termasuk pengadaan barang dan jasa. Potensi salah pengertian, disalahartikan sekolah bebas gunakan dana tanpa pengawasan, padahal harusnya sesuai regulasi PBJ atau barang-barang jasa. Ini tidak boleh, ya. Tadi yang pernah tiba-tiba kepala sekolah beli mobil, ini kan jadi masalah ini. Atau tiba-tiba kepala sekolahnya kawin lagi, ini contoh. Ini contoh. Oke, siap. Ini peran P2SP berisi unsur masyarakat bertugas teknis pelaksana digitalisasi dipahami sekolah guru, kepala sekolah yang wajib mengelola fisik. Dana 2 tahap, ya, ada 70% dan 30%. Kemudian tim perencana ini tadi seperti saya sudah bilang bahwa dia harus S1 dan punya SKK. Jadwal penyusunan dokumen, prototip pembangunan, desain harus merujuk standar nasional sesuai panduan. Jadi gedung-gedung ini memang sudah ada ketentuannya. Jadi semua sesuai perjanjian kerjasama, tumpang tinggi bantuan tidak boleh, oke, ini sudah pasti. Biaya perencanaan sesuai pagu, oke. Pelaporan dan termin wajib disertai laporan progres fisik dan administrasi. Ini terutama dari kita juga. Kemudian peran fasilitator memberikan asistensi dan verifikasi teknis ke sekolah, koordinator pelatihan, kemudian ada platform monitoring. Oke, next. Nah, ini rekomendasi teknis tingkat fasilitator. Survei awal untuk cross check dan verifikasi dokumen perencanaan dan ide analisis kerusakan dan rencana anggaran biaya. Yang kedua, membuat surat rekomendasi kepada pihak P2SP apabila ada ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi realita setelah survei 50% pelaksanaan pekerjaan. Dia lapor 50%, kita turun ternyata tidak cukup. Tidak cukup 50%. Kalau dia 50% aman, tapi begitu yang jadi masalah di bawah 50%, nah ini yang jadi masalah. Kemudian tim perencana perlu melakukan survei pasar apabila di kabupaten tidak terdapat harga satuan untuk bahan-bahan tertentu. Kemudian untuk inovasi, rekomendasi dasar pertimbangan perencanaan dan perancangan, ada faktor kebencanaan, kemudian ada material di setiap lokasi pasti kadang ada, kadang tidak ada. Ya, kalau untuk daerah-daerah yang pulau itu mungkin kita tidak ada mungkin material yang ada juga material yang tidak ada. Dan kalau yang tidak ada harganya cukup mahal, makanya itu nanti juga menjadi pemikiran. Oke, next. Terima kasih. Baik, demikian. Ini kan berat, dia masih dia berat, so. Saya berat, kalau berat kasih persen,